Halo sahabat Shimizu, kembali berjumpa dengan saya Ikhwanuddin dari channel Ada Manfaat. Nah, kali ini kembali saya berkolaborasi dengan channel Shimizu Official. Ya, yang mana dalam video kali ini saya akan membawakan bagaimana pengkabelan untuk water level switch ya, seperti nampak di sini. Saya sudah pasangkan, kemudian di sini ada kabelnya. Nah, kabelnya di sini menggunakan kabel yang berisi dua ya. Nah, dalam video ini kita akan membahas ya bagaimana pengkabelan yang benar. Kemudian yang kedua, saya akan membahas juga ada beberapa kesalahan persepsi sehingga orang kurang benar ketika menghubungkan kabel ini ya. Nah, yang kurang benar bagaimana? Ikuti saja, nanti kita akan membahasnya. Nah, sekarang kita akan mulai merangkai dari dasar sekali. Baik, sebelum kita rangkai kabelnya, perlu diketahui ya bahwa penggunaan water level switch ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah untuk mematikan pompa ketika air sudah penuh gitu. Nah, ada penggunaan lain ya, yaitu biasanya digunakan pada ground tank, di mana di situ dia akan menyalakan pompa bila air sudah penuh. Nah, untuk keperluan ground tank kita belum akan membahasnya di sini. Mungkin lain waktu kita akan membahasnya. Baik, sekarang kita akan mulai dari pengkabelannya dulu. Baiklah, sebelum kita akan membahas pengkabelan ini, saya sedikit akan menyinggung pompa apa saja sih yang bisa dirangkai dengan otomatis water level switch ini. Ya, sebetulnya hampir semua jenis pompa sumur itu bisa dirangkai dengan ini. Namun saya anjurkan ketika sahabat Shimizu memutuskan membeli pompa, belilah yang non otomatis. Karena kalau pompa otomatis biasanya sudah ada pressure switch maupun flow switchnya, sehingga kita tidak akan menggunakan otomatis bawaan tersebut, sehingga akan lebih ekonomis kalau kita membeli yang non otomatis. Salah satu contohnya adalah Shimizu PL122 bit ini. Nah, contoh beberapa pompa jenis lainnya saya tampilkan di layar ya. Baik, sekarang kita akan mulai membahas tentang pengkabelan ini. Kabel dari pompa ya, yang kali ini adalah PL122 bit, itu ada tiga warna seperti ini ya. Warna kuning hijau ini adalah kabel ground, kemudian yang coklat ini didesain untuk menerima kabel fase, yaitu kabel yang menghantarkan listrik. Kemudian yang biru adalah netral ya. Nah, biasanya ya kabel dari PLN pun ada tiga seperti ini ya, warnanya sama, dan kita akan menghubungkannya di warna-warna yang sama. Nah, sekarang saya akan merangkainya dari dasar dulu ya, baru kemudian kita masuk ke bagaimana merangkai otomatisnya gitu ya. Nah, perangkaian dari dasar kita seperti tadi saya bilang, sambungkan ke warna-warna yang bersesuaian ya. Nah, jangan lupa untuk mengamankan semua kabel ini ya, agar tidak berbahaya bagi kita dan orang di sekitar kita. Baik, rangkaian kita sudah selesai, maka kita akan uji dulu apakah pompa ini bisa hidup dengan rangkaian seperti ini. Baik, sahabat Shimizu, perhatikan ya, saya akan nyalakan listrik. Nah, seperti itu. Jadi ternyata rangkaian ini sudah berjalan dengan baik. Nah, rangkaian ini sekarang masih tidak otomatis karena saya harus menyalakan dan mematikan dari saklar menggunakan tangan. Sekarang kita akan merangkai kabel otomatisnya ya. Nah, ketika kita merangkai kabel otomatisnya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita akan memutus ya salah satu dari ketiga kabel ini. Nah, mana yang harus diputus? Nah, menurut standar kelistrikan nasional maupun internasional, maka yang harus diputus adalah bagian fasa ya. Bagian fasa itu mana? Yaitu yang warna coklat. Nah, kabel fasa ini kalau diukur menggunakan test pen, maka dia harus menyala ya. Kalau dia tidak menyala, ada kemungkinan dia itu adalah netral. Maka di sini kita akan membuktikan dulu ya sebelum kita membuat rangkaian otomatisnya. Baik, sekarang kedua kabel fasa dan netral sudah saya buka. Jadi sahabat Shimizu,
harus sangat berhati-hati ya, karena ketika nanti listrik kita nyalakan untuk pengujian, maka ini adalah sangat berbahaya, sehingga harus ekstra hati-hati ya. Nah, untuk pengujian dan mencari mana yang fasa, maka kita perlu menggunakan test pen ya, untuk alat sederhananya ya. Nanti kita akan sentuhkan mana yang menyala, itulah listrik fasa, dan disitulah nanti kita akan memutuskan kabelnya dan memasangkan otomatis ini. Baik, sekarang listrik kembali akan saya nyalakan. Perhatikan ya, saya akan mengukur menggunakan atau menguji menggunakan test pen ini. Nah, kelihatan ya, ada lampu nyala di sini ya, di dalam sini. Sekarang kita akan sentuhkan ke netral dan tidak nyala ya. Jadi inilah kabel fasa ya. Jadi udah benar kabel fasa berwarna coklat. Nah, baik, sekarang saya akan matikan dulu. Nah, seperti saya bilang tadi, bahwa hanya salah satu kabel aja yang kita putus dan kita sambungkan ke kedua kabel ini, maka kabel netral itu akan kita bungkus kembali ya. Nah, sekarang kabel fase kita akan membukanya. Kemudian kita akan menghubungkannya sedemikian rupa ya. Baik, sekarang kabel semuanya udah terhubung. Jadi ingat ya, seperti ini rangkaiannya ya. Dari PLN yang grounding masuk grounding, yang netral langsung masuk netral. Kemudian yang fase kita putus, dia masuk dulu ke level switch, baru kemudian masuk ke pompa. Sehingga dalam hal ini ya, level switch sekarang mengendalikan pompa. Jadi kapan fase ini boleh masuk, kapan dia tidak boleh masuk, disitulah cara kerja dari water level switch. Oh ya, sebelum kita lanjutkan ke cara kerjanya ya, kita akan bahas juga sedikit tentang bagaimana pengkabelan di dalam water level switch ini. Maka saya akan buka dulu ya. Nah, di sini terlihat ya, ada di sini terlihat tulisan pumping wiring ya. Jadi disinilah kita hubungkan ya. Di sini ada tulisan A1 dan A2. Jadi kedua kabel ke pompa tadi di sini yang kita hubungkan. Nah, sedangkan kalau digunakan untuk ground tank seperti tadi saya singgung sedikit, maka kita akan menggunakan kedua koneksi ini ya, yaitu B1 dan B2. Namun seperti saya bilang, kita tidak akan membahasnya di sini. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara kerja dari water level switch ini. Nah, untuk memudahkan visualisasi ya, nah maka saya meletakkan water level switch ini di luar tangki. Tapi jangan bingung ya, ini sebetulnya posisinya ada di dalam ya. Namun agar sahabat Shimizu mudah memahami, saya keluarkan dulu seperti ini ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sahabat Shimizu perhatikan ya. Jadi kedua pelampung ini harus diisi penuh dengan air sehingga dia bisa menggantung, dan bobot kedua pelampung ini cukup kuat untuk menarik switch di sini ya. Perhatikan kalau ini saya lepas. Lalu apa yang terjadi ketika air di sini sudah penuh ya? Ketika ini terisi air, maka pelampung pertama akan terangkat ya. Belum terjadi apa-apa. Kemudian ketika level air semakin tinggi, pelampung kedua juga akan terapung ya. Nah, perhatikan pompa mati ya, seperti itu kejadiannya. Kemudian kembali ketika tangki ini digunakan ya, maka level air akan semakin menurun ya. Ketika pelampung pertama tergantung, itu belum terjadi apa-apa. Namun ketika pelampung kedua juga tergantung, berarti kan? Nah, inilah yang terjadi ya. Pompa kembali menyala. Nah, baik, mudah-mudahan cara kerjanya bisa dipahami ya. Nah, baik, sekarang kita akan bahas ya, apa sih kesalahan persepsi yang tadi saya
singgung di awal video ini ya. Nah, maka sahabat Shimizu, saya akan ajak mendekat dan kita akan memahami lebih dekat apa yang terjadi di dalam sini ketika kondisi di sini sedang mati pompanya ya. Nah, ada sebagian orang yang mengklaim bahwa penggunaan listrik di water level switch ini itu ya ada resiko kesetrum ya. Itu benar ya. Namun apa yang menjadi concern mereka? Nah, seperti tadi saya ajarkan di video ini bahwa kabel yang diputus dan masuk ke water level switch ini adalah kabel fase. Maka itu mengakibatkan bahwa di salah satu kabel ini kalau disentuh maka dia akan menyala, dan itu artinya mengandung setrum yang mana berbahaya karena dekat dengan air, yang mana air dan listrik itu adalah dua hal yang seharusnya tidak bersentuhan gitu ya. Nah, kita akan buktikan dulu apakah itu benar, lalu kita akan bahas apakah itu salah gitu ya kan. Sekarang coba kita tes dulu mana yang menyala ya. Nah, ternyata benar ya, di sini menyala. Mudah-mudahan terlihat di layar ya, ada lampu merah di dekat jempol saya itu. Lalu kita akan coba lihat satunya. Ternyata satunya tidak menyala. Baik, sekarang kita akan bahas apakah rangkaian ini benar atau salah gitu ya. Nah, sebetulnya ya sahabat Shimizu, faktanya adalah bahwa meskipun kabel yang kita putus dan kita masukkan di sini itu fase maupun netral, maka sebetulnya resikonya adalah sama ya. Nah, setelah ini saya akan ubah ya, bagaimana kalau kabel netralnya yang kita putus ya, apa yang terjadi? Benarkah di sini tidak ada listrik lagi? Baik, sekarang sahabat Shimizu perhatikan ya. Sekarang saya akan rangkai ulang kabel ini ya. Sekarang saya akan hubungkan kembali yang fase ini. Jadi yang fase ini langsung ya. Kemudian yang netral sekarang gantian ya. Dia yang akan bertugas untuk ke level switch. Baik, sekarang kita review kembali. Grounding seperti biasa tetap langsung terhubung ke grounding. Kali ini fase akan langsung ke fase motor. Kemudian netral ya. Netral akan masuk dulu ke water level switch, kemudian baru masuk ke sini. Sekarang kita akan perhatikan ya, apa yang terjadi nanti di water level switch. Baik, sekarang kita akan lihat apakah terjadi perbedaan setelah tadi kita memutus fase, sekarang kita memutus netral untuk disalurkan ke water level switch ini. Baik, kita buktikan kembali ya. Di sini tadi dia nyala ya ketika kita tes dengan tes pen ini. Nah, sekarang tidak nyala gitu ya. Nah, kita akan coba kabel yang berikutnya. Nah, ternyata di sini menyala ya. Perhatikan ya, dekat jempol saya sini. Nah, kelihatan ya. Ternyata resikonya sama saja ya. Mau diputus di fase maupun netral, dua-duanya akan menghantarkan listrik fase ke water level switch ini, sehingga tingkat resikonya dalam hal ini sama saja. Baiklah, seperti itu tadi ya sahabat Shimizu. Jadi kita tadi udah mempelajari mulai dari dasar sekali bagaimana cara merangkai pengkabelan water level switch ini. Kemudian yang kedua, kita juga membahas tentang persepsi yang kurang tepat ya, yang mana ada sebagian orang yang menganggap bahwa pemutusan dan pengkabelan ke arah water level switch itu sebaiknya menggunakan netral. Di sini kita buktikan bahwa menggunakan netral tadi ternyata sama saja resikonya ya, setrum tetap ada di water level switch tadi. Nah, ada satu hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang yang persepsinya kurang tepat tadi, yaitu apa? Ternyata kalau di sini yang diputus adalah netral ya, maka fase itu akan langsung masuk ke dalam pompa sini ya. Bagaimana membuktikannya? Saya akan membuktikan dengan menggunakan alat pendeteksi tegangan yang non kontak ini ya. Perhatikan ya. Nah, kalau ada bunyi seperti ini, itu artinya di sini ada voltase ya. Artinya apa? Ketika pompa itu kondisi mati ya, maka di sini itu ada resiko kesetrum ya, karena fase sudah masuk ya. Sedangkan kalau tadi itu yang kita putus adalah fase ya dan masuk ke water level switch,
dan diputus di water level switch, maka di pompa ini sudah tidak mengandung listrik fase lagi. Karena apa? Fasenya udah diputus di water level switch. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi nanti saya akan gambarkan diagramnya dan saya tampilkan di layar ya. Jadi seperti itu ya sahabat Shimizu. Jadi sekali lagi kalau mau menggunakan sistem seperti ini, pilihlah pompa-pompa Shimizu yang tidak otomatis atau non otomatis ya, agar kita bisa menghemat dana, tidak buang-buang uang karena menggunakan otomatis yang nantinya tidak kita gunakan ya. Karena di sini kita memasangkan otomatis lain berupa water level switch. Baik, sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.